Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik menyertai. Tubuh tetap kuat, hati selalu tenang, dan pikiran senantiasa cerah. Kami senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua, para sahabat hebat yang tetap semangat menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia yang makin matang. Sebelum kita mulai, coba yuk tulis di kolom komentar. Kilauan sahabat berasal dari kota mana? Kilauan umur berapa sekarang? Kilauan dan bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Kami ingin mengenal Anda lebih dekat. Karena meskipun kita berjumpa lewat layar, kami percaya, di balik setiap layar ada sosok luar biasa yang terus berjuang menjaga hidup tetap bermakna. Semoga Anda yang sedang menonton dalam keadaan sehat, tenang, dan bahagia. Dan bagi yang sedang merasa lelah, kurang sehat, atau sedang menjalani pengobatan, kami doakan semoga segera pulih, diberi ketabahan, dan dikuatkan semangatnya. Amin. Tak terasa, usia terus berjalan. Rambut mulai memutih, kulit mulai mengendur, tenaga tak seperti dulu. Tapi ingat, sahabat, semakin usia bertambah, kita justru semakin berharga. Pengalaman hidup kita makin banyak, dan pelajaran hidup pun makin dalam. Tugas kita sekarang bukan mengejar dunia, tapi menjaga agar tubuh dan pikiran tetap fit untuk ibadah, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati masa tua dengan tenang. Hari ini kita akan membahas satu kebiasaan kecil yang ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa, yaitu minum kopi tanpa gula, atau yang sering disebut kopi pahit. Mungkin sebagian sahabat bertanya dalam hati, "Loh, saya ini sudah tua, masih boleh minum kopi? Atau, apa nggak bahaya kalau nggak pakai gula?" Tenang, semua akan kita bahas satu persatu, perlahan tapi jelas. Kita tidak sedang memaksa siapapun untuk langsung minum kopi pahit, tapi mari bersama-sama belajar. Apakah kopi pahit bisa menjadi sahabat baru di usia senja? Tapi sebelum lanjut, yuk kita jujur sejenak. Siapa yang di sini masih suka minum kopi sachet? Atau kopi tubruk tapi ditambah 2 sendok gula? Wah, jangan khawatir. Banyak yang seperti itu kok. Karena memang sejak muda kita terbiasa dengan rasa manis. Apalagi kopi pahit itu. Ya, rasanya memang berat di awal. Tapi tahukah Anda, semakin bertambah usia, tubuh kita justru semakin sensitif terhadap gula. Banyak penyakit yang datang tanpa gejala, dan seringkali disebabkan oleh konsumsi gula berlebih yang tak kita sadari. Itulah kenapa, mulai mengenal kopi pahit bisa jadi langkah kecil untuk menjaga tubuh tetap bersih dari beban gula tambahan. Kopi pahit bukan hanya soal rasa. Ia membawa cerita tentang disiplin, kebiasaan sehat, dan bahkan bisa menjadi teman pagi yang memberi energi tanpa membuat gula darah melonjak. Dalam video ini, kita akan bahas 10 manfaat luar biasa dari minum kopi tanpa gula khusus untuk sahabat lansia. Manfaatnya bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk pikiran, semangat, dan kualitas hidup secara menyeluruh. Kita akan mulai dari hal-hal mendasar, lalu pelan-pelan naik ke hal yang lebih dalam. Tanda centang putih tebal, apakah kopi aman untuk lansia? Tanda centang putih tebal, apa efek sampingnya kalau tidak hati-hati? Tanda centang putih tebal, bagaimana kopi pahit bisa membantu jantung, otak, bahkan sistem pencernaan? Tanda centang putih tebal dan bagaimana cara menikmati kopi pahit agar tetap enak dan aman? Jangan khawatir, penjelasan kami tidak akan berat. Semua akan kami sampaikan seperti bercerita kepada sahabat sendiri. Pelan, jelas, dan hangat. Jadi, siapkan secangkir minuman hangat. Tidak harus kopi, bisa air putih atau teh tanpa gula. Duduk santai, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Karena menjaga kesehatan tidak harus rumit, tapi bisa dimulai dari secangkir sederhana yang kita nikmati setiap pagi. Sampai di sini, semoga Anda merasa nyaman dan siap mendengarkan. Dan jangan lupa, jika menurut Anda video ini bermanfaat, nanti di akhir silakan bagikan ke teman, saudara, atau siapa saja yang juga sedang berjuang menjaga kesehatan di masa tua. Setelah tadi kita membuka obrolan dengan santai dan hangat, sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama kita yang pertama, kopi dan lansia. Apakah benar-benar aman? Banyak orang tua yang ragu-ragu saat mendengar kata kopi. Ada yang berkata, "Wah, saya sudah tua, nggak berani minum kopi nanti jantung deg-degan." Atau, "Katanya kopi bikin asam lambung naik ya?" Saya ada mak nih. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar, bahkan bagus. Karena menandakan bahwa sahabat semua peduli pada tubuh sendiri. Tapi disinilah pentingnya kita mencari informasi yang benar, bukan hanya ikut-ikutan atau percaya pada mitos yang belum tentu terbukti.
Mari kita lihat faktanya. Kaca pembesar mengarah ke kiri 1. Kopi tidak berbahaya jika dikonsumsi dengan benar. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa kopi secara umum aman dikonsumsi oleh orang tua, bahkan bisa bermanfaat, selama jumlahnya tidak berlebihan dan dikonsumsi tanpa tambahan bahan-bahan berbahaya seperti gula berlebih, krimer buatan, atau pemanis buatan. Masalahnya sering bukan pada kopinya, tapi pada campurannya. Coba ingat-ingat, sahabat, kalau kita minum kopi sachet misalnya, biasanya ada berapa banyak kandungan gulanya? Terkadang bahkan kandungan gulanya lebih tinggi dari kandungan kopinya sendiri. Inilah yang diam-diam menjadi beban bagi tubuh, terutama bagi orang yang sudah berumur. Hati merah 22. Lansia dan kopi. Siapa yang harus hati-hati? Meski banyak manfaatnya, tidak semua lansia bisa bebas mengonsumsi kopi begitu saja. Beberapa kondisi berikut harus diperhatikan. Penderita hipertensi yang belum terkontrol. Jika tekanan darah Anda sering naik turun atau masih belum stabil, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mulai rutin minum kopi. Lambung sensitif atau mak kronis. Kopi, terutama yang terlalu asam, bisa memicu keluhan lambung. Tapi tenang, nanti di bab khusus kita akan bahas cara mengakalinya. Gangguan irama jantung. Jika Anda memiliki riwayat jantung berdebar atau aritmia, kafein bisa memperburuk gejala. Perlu kehati-hatian. Tapi untuk sahabat yang sehat secara umum, atau hanya punya masalah ringan seperti kolesterol atau gula darah sedikit tinggi, kopi pahit bisa menjadi teman yang sangat bermanfaat, asal dikonsumsi dengan cerdas. Minuman panas 3. Perbedaan kopi biasa dan kopi pahit. Apa sih yang dimaksud dengan kopi pahit? Kopi pahit bukanlah kopi jenis khusus. Istilah ini hanya berarti kopi tanpa tambahan gula, pemanis, atau krimer. Artinya, Anda bisa memakai kopi tubruk, kopi arabica, bahkan kopi robusta instan, selama tidak ditambah apa-apa. Mengapa kita menyarankan kopi pahit? Karena tidak menambah kadar gula darah, tidak membebani hati dan pankreas, tidak memicu peradangan karena bahan tambahan buatan. Banyak lansia tidak sadar bahwa krimer yang mereka anggap netral ternyata tinggi lemak trans dan pemanis buatan, yang jika dikonsumsi rutin bisa mempercepat proses penuaan sel dan meningkatkan risiko penyakit metabolik. 4. Ketika usia bertambah, tubuh kita lebih selektif. Seiring usia bertambah, tubuh kita tidak lagi sefleksibel dulu. Organ dalam kita bekerja lebih lambat. Pencernaan tidak secepat waktu muda. Sistem detoksifikasi juga menurun. Karena itu, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh menjadi sangat penting. Kopi yang dicampur terlalu banyak gula bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah yang tajam, yang berujung pada kelelahan, rasa lemas, dan bahkan memperburuk kondisi kronis seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Sebaliknya, kopi pahit justru bisa menjadi pilihan bijak. Ia mengandung antioksidan alami yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Kandungan kafein dalam dosis tepat dapat membantu lansia tetap waspada, semangat, dan tidak mudah mengantuk di siang hari. Herba 5. Studi ilmiah. Kopi untuk usia di atas 60 tahun. Sahabat lansia sehat, tahu tidak bahwa beberapa riset terbaru menunjukkan manfaat konsumsi kopi pada usia di atas 60 tahun? Salah satunya dari studi di Korea Selatan yang melibatkan ribuan orang lansia. Hasilnya, mereka yang minum 1-2 cangkir kopi pahit setiap hari memiliki risiko lebih rendah terhadap penurunan kognitif, lebih aktif secara fisik, dan lebih jarang mengalami depresi ringan. Tentu, kopi bukan obat mujarab, tapi bila dijadikan bagian dari gaya hidup sehat, manfaatnya nyata. Sekarang kita tahu bahwa kopi pahit pada dasarnya aman untuk lansia, selama dikonsumsi dalam batas wajar dan tanpa campuran yang merugikan. Tapi, ada satu hal penting yang harus benar-benar kita perhatikan. Gula. Ya, di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam. Pak Kupin, mengapa lansia harus benar-benar waspada terhadap gula? Pak Kupin, apa dampak jangka panjang dari konsumsi gula? Pak Kupin, dan bagaimana kita bisa mulai menguranginya dengan bijak? Sahabat lansia sehat, kita tadi sudah bahas bahwa kopi bisa aman, bahkan bermanfaat, bagi kita yang sudah berusia lanjut, asalkan tanpa tambahan gula. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam. Mengapa bagian tanpa gula ini sangat penting? Kenapa sih gula, yang rasanya manis dan menyenangkan, justru sering disebut sebagai musuh dalam selimut? Permen 1. Gula itu manis, tapi dampaknya pahit. Siapa yang tidak suka rasa manis? Sejak kecil kita terbiasa dengan teh manis, roti manis, kue, sirup,
dan tentu saja kopi manis. Manis di lidah memang menyenangkan, tapi sayangnya, tidak semua yang manis baik untuk tubuh, apalagi di usia lanjut. Tubuh lansia tidak lagi mampu memproses gula seperti saat muda dulu. Metabolisme melambat, produksi insulin menurun, dan kadar gula darah lebih mudah naik. Inilah kenapa gula menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit degeneratif. Alat suntik 2. Gula dan diabetes, hubungan yang tak terpisahkan. Diabetes tipe 2 adalah penyakit yang paling umum dialami lansia. Dan salah satu penyebab utamanya adalah konsumsi gula berlebih selama bertahun-tahun. Saat tubuh terus-menerus menerima gula, pankreas dipaksa memproduksi insulin terus-menerus. Lama-kelamaan, tubuh jadi kebal terhadap insulin. Akibatnya, gula dalam darah tidak bisa diolah dan terakumulasi, menyebabkan gula darah tinggi, kerusakan organ, dan berbagai komplikasi. Gula memang tidak langsung membuat kita sakit, tapi efeknya seperti api kecil yang membakar perlahan. Tidak terasa, tapi pelan-pelan mengikis kesehatan dari dalam. Hati merah 23. Gula dan jantung, beban yang diam-diam meningkat. Selain diabetes, konsumsi gula berlebihan juga sangat erat hubungannya dengan penyakit jantung. Gula berlebih menyebabkan kadar kolesterol jahat, LDL, meningkat, trigliserida naik, tekanan darah lebih mudah melonjak. Semua itu memperbesar risiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke. Jadi, kalau kita ingin menjaga jantung tetap kuat sampai usia 70, 80, bahkan 90 tahun, salah satu langkah sederhananya adalah kurangi gula, terutama dari minuman harian seperti kopi. 4. Gula dan otak, pemicu pikun dini? Tahukah sahabat, otak kita sangat sensitif terhadap lonjakan gula darah? Lonjakan gula yang terjadi berulang-ulang bisa mengganggu fungsi otak. Banyak studi menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi gula berlebih-lebih berisiko mengalami penurunan daya ingat. Beberapa bahkan menyebut gula sebagai racun saraf jika dikonsumsi terus-menerus. Kondisi seperti pikun dini, demensia, atau Alzheimer bisa muncul lebih cepat pada orang yang tidak menjaga pola makan, terutama dari sisi konsumsi gula. Timbangan 25. Berat badan tidak stabil? Gula salah satu biangnya. Banyak sahabat lansia yang mengeluh. Padahal saya makannya sedikit, tapi berat badan naik terus. Perut saya makin besar meski makan cuma 2 kali sehari. Masalahnya bukan hanya dari jumlah makan, tapi jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi. Gula menyebabkan penyimpanan lemak di perut dan memperlambat metabolisme tubuh. Berat badan jadi mudah naik, tapi susah turun. Dan yang lebih bahaya, lemak di bagian perut paling berisiko untuk jantung dan pembuluh darah. Sendok 6. Berapa banyak gula yang masih aman? Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, konsumsi gula harian sebaiknya tidak lebih dari 25 gram per hari, atau sekitar 5 sendok teh. Sekarang coba kita hitung. 1 gelas teh manis, 2-3 sendok teh gula. 1 sachet kopi instan, 2-3 sendok teh gula. Ditambah biskuit, kue, roti. Tanpa sadar, banyak orang lansia mengkonsumsi 2x lipat dari batas aman hanya dalam sehari. Padahal, tubuh kita sudah tidak sekuat dulu dalam memprosesnya. Minuman panas 7. Kopi tanpa gula. Latihan kecil untuk disiplin besar. Memulai kebiasaan minum kopi tanpa gula bisa jadi latihan sederhana untuk melatih kontrol diri dan kesadaran hidup sehat. Awalnya mungkin pahit, tapi seperti hidup, apa yang pahit di awal bisa menjadi penyelamat di akhir. Banyak sahabat kami yang mulai terbiasa minum kopi pahit setelah 2 minggu mencoba. Rasa lidah pun bisa beradaptasi. Bahkan, setelah terbiasa, mereka justru merasa kopi manis terlalu berat dan bikin enek. Catatan 8. Tips mengurangi gula secara perlahan. Kalau sahabat belum terbiasa langsung minum kopi pahit, tidak apa-apa. Berikut beberapa langkah kecil yang bisa dicoba. Minggu pertama, kurangi setengah sendok gula dari takaran biasa. Minggu kedua, gunakan gula aren atau madu, tapi tetap sedikit. Minggu ketiga, mulai cicipi kopi hitam tanpa gula, dari kopi yang lebih ringan seperti Arabica. Gunakan gelas kecil, bukan mug besar, agar lebih mudah dinikmati. Minum perlahan sambil mendengarkan musik atau sambil duduk santai di pagi hari. Nikmati prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Sekarang sahabat sudah tahu kenapa kopi pahit jauh lebih sehat dibanding kopi bergula, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas.
kita juga sudah mulai paham bagaimana gula, sekecil apapun, bisa membawa dampak besar bagi tubuh. Lalu, apa benar kopi pahit ini bisa membawa manfaat nyata? Kita akan bahas itu di bab selanjutnya, khusus untuk organ yang paling penting, jantung. Sahabat lansia sehat. Kita sudah membahas bahwa menghindari gula itu sangat penting, dan salah satu caranya adalah dengan mulai terbiasa minum kopi pahit. Nah sekarang, mari kita fokus ke salah satu organ yang paling vital dan sensitif terhadap gaya hidup kita, jantung. Jantung adalah mesin utama kehidupan. Tanpa henti ia berdetak, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, memberi oksigen ke otak, dan menopang seluruh sistem organ. Pertanyaannya, apa hubungan kopi pahit dengan kesehatan jantung kita? Mungkin terdengar mengejutkan, tapi ternyata, kopi pahit bisa menjadi sahabat baik bagi jantung, asal dikonsumsi dengan cara yang tepat. Hati Merah 21. Kopi dan jantung, fakta ilmiah yang mencerahkan. Selama bertahun-tahun, kopi sempat dianggap buruk bagi jantung. Tapi sekarang, penelitian modern menunjukkan hal yang berbeda. Beberapa studi dari jurnal kesehatan ternama menunjukkan, orang yang mengonsumsi kopi tanpa gula dalam jumlah wajar memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung koroner. Kandungan antioksidan dalam kopi membantu mengurangi peradangan pembuluh darah, salah satu penyebab utama penyumbatan arteri. Artinya, kopi bukan hanya aman, tapi juga berpotensi melindungi jantung dari kerusakan dini, selama tidak dicampur gula, krimer, atau pemanis buatan. 2. Bagaimana kopi membantu menjaga kesehatan jantung? Ada dua zat utama dalam kopi pahit yang berperan besar. Kafein dalam dosis ringan. Kafein membantu memperlancar aliran darah, meningkatkan denyut jantung secukupnya, dan memberi efek terjaga yang membuat tubuh lebih aktif. Tapi, ini hanya berlaku jika kita tidak berlebihan. Antioksidan, seperti asam klorogenat. Zat ini membantu menangkal radikal bebas yang bisa merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat pengerasan arteri. Dengan kata lain, kopi pahit adalah minuman yang bisa membantu mencegah peradangan diam-diam di dalam tubuh, yang seringkali menjadi pemicu serangan jantung. Tanda peringatan 2-3. Kapan kopi justru bisa jadi ancaman? Sahabat, penting juga untuk tahu kapan kopi bisa memberi efek sebaliknya. Berikut kondisi yang perlu diwaspadai. Minum kopi terlalu banyak, lebih dari 3 cangkir per hari. Minum kopi sambil merokok atau setelah makan berat berlemak. Mengonsumsi kopi sachet yang tinggi gula dan lemak trans. Minum kopi saat tekanan darah sedang tinggi tanpa dicek lebih dulu. Jadi, bukan kopinya yang salah, tapi cara dan waktu minumnya yang perlu diperhatikan. Diagram dengan tren turun 4. Dampak positif kopi pahit terhadap tekanan darah. Banyak lansia khawatir. Nanti tekanan darah saya naik nggak kalau minum kopi? Jawabannya tergantung. Pada sebagian orang, kopi bisa menaikkan tekanan darah sementara, sekitar 1-2 jam. Tapi pada peminum kopi yang rutin dan tubuhnya sudah terbiasa, efek ini sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Bahkan dalam beberapa penelitian, kopi justru membantu menstabilkan detak jantung, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, membantu tubuh lebih waspada tanpa membuat stres. Namun, ini semua dengan catatan, kopinya murni, tanpa gula, dan diminum dalam jumlah yang tidak berlebihan. Herba 5. Kisah nyata, Pak Salim dan kopi pahitnya. Izinkan kami berbagi cerita kecil. Ada seorang sahabat subscriber dari Solo, namanya Pak Salim, usia 67 tahun. Dulu beliau sering merasa mudah lelah, kadang jantung berdebar tanpa sebab. Setelah diperiksa, ternyata kadar gula darahnya tinggi dan tekanan darahnya naik turun. Beliau kemudian mulai mengurangi makanan manis, dan mengganti kebiasaan minum teh manis pagi hari dengan kopi hitam tanpa gula. Hasilnya, dalam 2 bulan, berat badan turun 3 kilogram. Gula darahnya lebih stabil, jantungnya lebih tenang. Dan yang paling membahagiakan, beliau merasa lebih bersemangat dan ceria setiap pagi. Tentu hasil bisa berbeda-beda pada tiap orang, tapi ini contoh bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Panah berlawanan arah jarum jam 6. Mengubah kebiasaan, melindungi jantung. Sahabat lansia sehat, jantung kita tidak butuh makanan mahal atau suplemen asing. Yang dibutuhkan hanyalah tanda centang putih tebal pola makan sehat, tanda centang putih tebal pikiran yang tenang, tanda centang putih tebal dan kebiasaan sederhana seperti minum kopi tanpa gula di pagi hari. Ini bukan soal kopi semata,
Tapi soal kesadaran, bahwa menjaga jantung dimulai dari hal kecil yang kita lakukan tiap hari. Jam 27. Waktu terbaik minum kopi untuk jantung. Agar manfaat kopi pahit optimal dan tidak mengganggu jantung, minumlah di pagi hari atau menjelang siang, bukan malam hari. Hindari kopi saat perut kosong total jika lambung Anda sensitif. Jangan langsung minum kopi setelah bangun tidur. Tunggu 30-60 menit. Minum air putih lebih dulu sebelum menyeruput kopi. Dengan cara ini, jantung tetap aman dan tubuh terasa segar. Nah sahabat, kita sudah melihat bahwa kopi pahit bisa menjadi pelindung jantung alami, asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar. Tapi bukan hanya jantung yang mendapat manfaat dari kopi. Tahukah Anda bahwa kopi pahit juga bisa menjaga daya ingat dan mengurangi risiko pikun? Ini penting, karena salah satu ketakutan terbesar saat usia bertambah adalah hilangnya ingatan dan kemampuan berpikir jernih. Sahabat lansia sehat, setelah kita membahas bagaimana kopi pahit bisa membantu menjaga kesehatan jantung, sekarang mari kita naik satu tingkat ke organ paling penting dalam hidup kita, otak. Ya, otak adalah pusat kendali tubuh. Ia menyimpan semua memori, pengetahuan, dan pengalaman hidup kita selama puluhan tahun. Tapi sayangnya, seiring bertambahnya usia, otak juga mengalami proses penuaan. Mulai dari hal kecil seperti sering lupa nama orang, lupa menaruh barang, hingga kesulitan mengingat janji. Bahkan pada beberapa orang, bisa berkembang menjadi demensia atau Alzheimer. Pertanyaannya, bisakah kopi pahit membantu menjaga daya ingat kita tetap tajam? Jawabannya, bisa. Dan mari kita kupas satu persatu alasannya. 1. Kafein. Bukan hanya pengusir kantuk. Salah satu kandungan utama kopi adalah kafein. Selama ini, kafein dikenal sebagai zat yang bisa membuat kita melek dan semangat. Tapi ternyata, fungsi kafein jauh lebih dalam, terutama terhadap fungsi otak. Beberapa manfaat kafein terhadap otak lansia antara lain: meningkatkan konsentrasi, mempercepat respon otak terhadap rangsangan, menjaga kewaspadaan di siang hari, mengurangi rasa kantuk berlebihan, terutama setelah makan. Bahkan ada studi yang menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi kopi pahit secara rutin memiliki risiko lebih rendah mengalami pikun dini dibanding mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Mikroskop 2. Penelitian yang perlu diketahui. Sebuah studi dari Universitas Harvard menemukan bahwa konsumsi kopi 1-2 cangkir per hari secara konsisten dapat menurunkan risiko Alzheimer sebesar 20-30. Mengapa? Karena kafein dan antioksidan dalam kopi membantu menghambat pembentukan plak beta-amiloid, yaitu zat yang merusak jaringan otak pada penderita Alzheimer, melindungi sel otak dari peradangan, memperbaiki sirkulasi darah ke otak. Artinya, kopi bukan hanya membuat kita melek, tapi juga membantu menjaga struktur otak agar tidak cepat rusak. Buku-buku 3. Antioksidan dalam kopi, pelindung sel otak. Selain kafein, kopi juga mengandung senyawa bernama polifenol dan asam klorogenat, dua zat yang kaya antioksidan. Antioksidan ini bekerja seperti pasukan keamanan di dalam tubuh kita. Mereka melawan radikal bebas, yaitu zat yang menyebabkan penuaan dini, termasuk pada sel-sel otak. Dengan kata lain, rutin minum kopi pahit bisa menjadi benteng alami untuk memperlambat proses penuaan otak. 4. Kopi dan mood meningkatkan suasana hati. Sahabat, kita tahu bahwa perasaan dan pikiran sangat terhubung. Saat suasana hati buruk, otak terasa berat. Sebaliknya, saat hati senang, otak pun terasa ringan dan kreatif. Nah, kopi memiliki efek psikologis positif, membantu mengurangi rasa cemas ringan, memberi dorongan suasana hati yang lebih baik, mengurangi rasa sepi, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri. Minum kopi pahit di pagi hari bisa menjadi ritual penyemangat, bukan hanya bagi tubuh, tapi juga bagi jiwa. 5. Pikun atau lupa biasa? Di usia senja, lupa adalah hal wajar. Tapi yang perlu diwaspadai adalah lupa jalan pulang di tempat yang biasa, sulit mengenali wajah orang terdekat, tidak ingat hari atau bulan, bingung saat mengerjakan aktivitas rutin seperti mandi atau makan. Jika itu terjadi, segera konsultasikan ke dokter. Namun bagi sahabat yang hanya mengalami lupa ringan seperti lupa meletakkan kacamata atau lupa janji kecil, cobalah untuk melatih otak secara teratur. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan kopi pahit sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan aktif. Bohlam listrik 6. Tips melindungi otak sehari-hari.
Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan bersama konsumsi kopi pahit. Minum kopi pahit di pagi hari sambil membaca koran atau mendengarkan musik ringan. Bermain teka-teki silang atau mengingat daftar belanja tanpa mencatat. Rutin bercerita, bercakap-cakap, dan berbagi pengalaman dengan cucu atau teman sebaya. Hindari begadang, karena tidur cukup adalah makanan terbaik untuk otak. Dan tentu saja, hindari stres berlebihan, karena stres mempercepat kemunduran otak. Kisah Ibu Yani, kekuatan ingatan di usia 70. Sahabat kami, Ibu Yani dari Bandung, berusia 70 tahun. Ia adalah pensiunan guru. Setiap pagi, ia selalu bangun pukul 5, lalu minum segelas air putih, diikuti secangkir kecil kopi pahit yang ia seduh sendiri. Kebiasaan itu ia lakukan sejak usia 55 tahun. Hasilnya, Ibu Yani masih hafal nama murid-muridnya, masih mengajar les kecil-kecilan, dan bahkan masih bisa membaca buku tanpa kacamata baca. Bukan karena kopi semata, tentu. Tapi kopi pahit telah menjadi bagian dari rutinitas sehat yang ia jalani selama bertahun-tahun. Sahabat lansia sehat, kita sudah tahu bahwa kopi pahit bisa membantu jantung tetap kuat dan otak tetap tajam. Tapi tubuh kita bukan hanya soal organ dalam. Kita juga butuh energi untuk menjalani hari-hari, apalagi jika masih aktif berkebun, mengurus cucu, atau sekadar jalan-jalan pagi. Kopi pahit ternyata juga bisa membantu menjaga semangat dan energi kita tetap tinggi, tanpa harus bergantung pada minuman energi atau gula. Sahabat lansia sehat, di usia kita yang semakin matang ini, satu hal yang sering jadi keluhan adalah menurunnya energi dan semangat. Baru jalan sebentar, sudah capek. Habis makan siang, rasanya langsung mengantuk. Dulu rajin berkebun, sekarang malas gerak. Semua itu wajar. Seiring usia, metabolisme tubuh melambat, otot mulai melemah, dan sistem energi kita tidak setangguh dulu lagi. Tapi bukan berarti kita harus menyerah dan hanya duduk diam di rumah. Justru di usia senja inilah kita harus menjaga agar tubuh tetap bergerak, hati tetap bersemangat, dan pikiran tetap aktif. Nah, salah satu kunci kecil untuk menjaga semangat tetap menyala setiap hari adalah kopi pahit. Tanda tegangan tinggi 1. Energi alami tanpa lonjakan gula. Kopi pahit mengandung kafein alami, yang mampu menstimulasi tubuh untuk merasa lebih segar, mengurangi rasa malas atau mengantuk, meningkatkan konsentrasi dan fokus, memberi dorongan ringan untuk bergerak dan beraktivitas. Berbeda dengan makanan manis yang memberi energi cepat tapi singkat, kopi pahit memberikan energi yang stabil dan tidak menyebabkan crash atau kelelahan tiba-tiba. Matahari terbit 2. Awali hari dengan ritme positif. Bayangkan pagi hari sahabat dimulai seperti ini. Bangun pelan-pelan, cuci muka, lalu seduh secangkir kopi hitam. Duduk di teras sambil menghirup udara pagi. Sambil menyeruput kopi, membaca ayat pendek atau renungan harian. Menyapa pasangan atau sekadar menatap langit. Rutinitas sederhana ini punya efek psikologis yang besar. Ia memberi sinyal ke tubuh, hari ini saya siap, saya semangat. Tidak butuh minuman energi. Tidak perlu vitamin mahal. Kopi pahit sudah cukup menjadi teman pagi yang penuh makna. Pejalan kaki 3. Kopi dan gaya hidup aktif. Aktivitas ringan seperti menyiram tanaman, jalan pagi, atau membersihkan rumah bisa terasa lebih mudah dilakukan setelah minum kopi pahit. Karena kafein bekerja merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan aliran darah ke otot. Artinya, tubuh terasa lebih ringan untuk bergerak. Dan jangan lupa, lansia yang tetap aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah terkena stroke, tulang yang lebih kuat, suasana hati yang lebih stabil, kemungkinan hidup lebih lama. Jadi, secangkir kopi pahit bisa jadi pemantik untuk memulai hari yang lebih aktif dan produktif. Wajah tersenyum dengan mata bahagia 4. Suasana hati lebih cerah, pikiran lebih positif. Pernah merasa lebih ceria setelah minum kopi? Itu bukan perasaan semata. Kopi membantu meningkatkan produksi dopamin dan serotonin, dua zat kimia di otak yang berkaitan dengan rasa bahagia dan semangat. Inilah kenapa kopi sering dianggap sebagai minuman pengangkat mood, bahkan bisa membantu mengurangi gejala ringan dari depresi atau rasa kesepian. Bagi lansia yang tinggal sendiri, ini sangat penting. Minum kopi pahit bisa menjadi momen me time yang berharga, membangkitkan semangat, mengisi hati dengan rasa tenang. 5. Bangkitkan percaya diri. Sahabat, kadang semangat hidup bukan datang dari luar,
tapi dari rasa percaya diri dan harga diri yang tetap terjaga. Saya masih kuat. Saya masih bisa mandiri. Saya ingin tetap jadi berkat untuk keluarga. Kebiasaan kecil seperti bangun pagi, minum kopi, dan memulai hari dengan niat baik akan memperkuat keyakinan pada diri sendiri. Kopi pahit, dengan rasa yang tegas dan tanpa manis buatan, bisa menjadi simbol bahwa kita mampu berdiri tegak, menghadapi hidup dengan kesadaran dan disiplin. Kisah nyata, Mbah Kirno dan semangat kopinya. Di Yogyakarta, ada seorang sahabat subscriber bernama Mbah Kirno, usia 74 tahun. Setiap pagi, beliau bangun jam 5, menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu minum kopi pahit dari gelas kecil peninggalan istrinya. Beliau bilang, kopi pahit itu kayak hidup. Awalnya nggak enak, tapi lama-lama bikin sadar, ternyata itu yang bikin kuat. Hingga kini, Mbah Kirno masih aktif ikut kerja bakti, membantu tetangga, bahkan bermain catur setiap minggu di pos ronda. Dan semua dimulai dari satu cangkir kecil kopi pahit setiap pagi. Jadi sahabat lansia sehat, kalau hari ini Anda merasa mudah lelah, kehilangan semangat, atau malas bergerak, cobalah awali hari dengan kebiasaan baru. Bangun pagi, minum air putih, lalu nikmati secangkir kopi pahit. Rasakan perbedaannya dalam seminggu, 2 minggu, sebulan. Perubahan besar dimulai dari rutinitas kecil yang dilakukan dengan niat besar. Dan bukan hanya energi yang akan kita bahas. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana kopi pahit bisa membantu sistem pencernaan kita bekerja lebih lancar. Karena banyak lansia mengeluh soal sembelit, perut kembung, atau gangguan buang air besar. Kita akan bahas semua di